Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Pada hari ini kami wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita semua diberi kesehatan lahir batin, tidak kekurangan suatu apapun, diberikan rezeki yang melimpah, diberikan umur yang panjang. Pemirsa rahimakumullah, bulan Muharram adalah bulan yang dibedakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bulan-bulan yang lain. Sampai-sampai Allah menyebutkan bulan Muharram adalah bulan Syahrul Muharram, Syahrullah. Itu jelas dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Muharram Allah mengampuni para nabi, para rasul yang telah menyalahi larangan-larangannya, menyalahi perintah-perintahnya. Kalau Nabi Adam alaihi salam telah dikeluarkan dari surga karena melanggar satu peraturan saja, walaupun beliau menurut riwayat 40 tahun bersujud beristighfar, Allah Maha Pengampun, innallaha ghafurur rahim. Selain itu, bulan Muharram bulan yang paling mulia, Syahrullah. Orang-orang di segi kebudayaan mengatakan bulan Muharram adalah bulan yang sial, bulan yang janggal. Itu tidak benar. Karena banyak peristiwa-peristiwa yang istimewa di bulan Muharram itu. Kalau kita melihat sejarah, Nabi Muhammad SAW sewaktu dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy, di suatu rumahnya seketika beliau sedang tidur bersama sahabat Ali yang pada waktu itu masih kecil. Setelah terbangun, melihat di sekitar rumah beliau, di depan, belakang, samping kanan, samping kiri, di halaman, semuanya penuh dengan orang-orang kafir yang akan menyerbu, bahkan akan membunuh beliau. Nabi Muhammad membuat strategi untuk membuat lelah orang-orang kafir Quraisy. Setelah orang-orang kafir Quraisy tidur terlelap, beliau keluar disertai dengan sahabat yang paling setia, itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dengan meninggalkan kerumunan orang kafir Quraisy di mana pada waktu itu tertidur lelap sekali, sehingga tidak terasa Nabi Muhammad melangkahkan kakinya untuk menuju ke suatu gunung yang di dalamnya ada gua dinamakan Gua Sur. Pemirsa rahimakumullah, setelah Nabi Muhammad memasuki Gua Sur, disertai ditemani oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, orang-orang kafir Quraisy terbangun dan melihat bahwa di dalam rumah, di dalam kamar,
Nabi Muhammad sudah tidak ada. Yang ada adalah anak kecil, yaitu Ali bin Abi Thalib. Maka bermusyawarahlah akan melacak langkah-langkah. Seketika Nabi Muhammad keluar menuju kemana? Dengan kesepakatan orang kafir Quraisy menuju ke suatu gunung yang namanya Gunung Sur. Disitulah berdebat antara yang satu dengan yang lain, kelompok yang satu dengan yang lain, karena di depan pintu yang menuju gua di dalam gunung itu ada merpati yang tengah. Di situ tenang keadaannya, tidak ada tanda-tanda rusaknya tempat merpati itu. Juga berdebat. Di situ ada cicak putih yang terus berbunyi, menandakan bahwa di dalam gua ini ada seseorang atau ada manusia yang masuk. Dengan perdebatan-perdebatan itu sehingga menghasilkan kelelahan saja, dan satu persatu rombongan itu meninggalkan Gunung Sur. Setelah tahu Nabi Muhammad SAW, orang-orang kafir Quraisy telah meninggalkan gunung dan gua itu, Nabi Muhammad dengan tenang memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melangkahkan kakinya untuk menuju suatu kota yang dinamakan kota Yasrib. Seketika orang-orang Madinah mendengar bahwa Nabi Muhammad akan melangkahkan kakinya ke kota Yasrib, disambut dengan senang gembira, disambut dengan hati yang lapang. Bahkan orang-orang menyambut dengan suatu kalimat yang istimewa, yaitu tola al-badru alaina. Disitulah Rasulullah mulai memasuki kota Yasrib dan disambut. Beliau membuat juga strategi seketika berada di kota Yasrib. Pada waktu itu belum dikatakan kota Madinah atau belum dinamakan kota Madinah. Setelah itu barulah dinamakan kota Madinah, dan tidak hanya Madinah tapi Al-Madinatul Munawwarah, kota yang bersinar. Disitulah kejadian-kejadian itu juga di dalam bulan Muharram. Pemirsa rahimakumullah, setelah Nabi Muhammad SAW berada di kota Madinatul Munawwarah, beliau merasa tenang. Beliau memulai dakwahnya lagi. Beliau mulai perjuangannya lagi. Itu juga terjadi di bulan Muharram yang juga dinamakan hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan itulah Allah menyebut bulan Muharram Syahrullah. Bulan Muharram adalah bulan Allah. Alhamdulillah, saat ini kami telah beri Allah bisa melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Muharram. Marilah kita tingkatkan ibadahnya, tingkatkan kualitas, mendekatkan diri kepada Allah, tingkatkan kita beramal. Insya Allah, Allah akan memberikan berlipat ganda. Tingkatkan istighfar, karena juga bulan Muharram disebut bulan istighfar, bulan pengampunan. Wallahul
muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.